wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, yang kami hormati Kasubag PU, para kasih penyelenggara syariah, Bapak Ibu Widya Suara, para jamaah salat zuhur Masjid Al-Ikhlas Kemenang Kabupaten Batang yang dirahmati Allah. Kita sangat berbahagia dan bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan untuk beriman sampai detik ini dan diberikan kemampuan untuk membuktikan keimanan kita dengan menjalankan sholat zuhur dan menjalankan puasa Ramadan, mudah-mudahan sampai 1 bulan penuh. Salawat serta salam adalah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu bahagia? Iya dong. Bahagia badan Bu? Bahagia banget. Iya, terlihat banget dari wajah-wajah ibu-ibu. Tadi malam tepat jam 2 dini hari clonting SHR ya. Makanya hari ini wajahnya sangat ceria banget, terutama Bu Haja Trida. Ditambah hari ini juga mengambil BHR. Tadi malam SHR, kalau sekarang BHR. Kamu dong. Iya, ya, R-nya jangan ketinggalan. Salut. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita memutuskan untuk berpuasa, sebenarnya itu apa sih? Tindakan kita berpuasa itu sebenarnya apa? Kalau kita memutuskan untuk berpuasa, yang pertama itu adalah karena kita memilih kehendak Allah, bukan karena mementingkan ego kita sendiri. Puasa itu kan diwajibkan oleh kita tahu ya. Terus amanah dari Allah yang harus kita jalankan. Sebenarnya kita itu kan pengennya tidak ada yang membatasi kita, tidak ada yang menghalang-halangi keinginan kita. Tetapi kita rela berpuasa, menahan lapar dan minum, tidak makan siang dan malam, dan hal-hal lain yang membahayakan kita. Rela ya tidak makan siang ya, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa karena kita lebih memilih kehendak Allah dibandingkan dengan ego kita. Satu. Yang kedua, tindakan kita memilih untuk berpuasa. Yang kedua adalah karena kita mengharapkan kehadiran Allah dibandingkan dengan kesenangan kita sendiri. Puasa itu kan semacam dimensi spiritual yang menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Pengennya sih senang-senang, makan, minum, jalan-jalan dan lain sebagainya. Oh boleh ya Bu. Jalan-jalan boleh, tapi kalau jalan-jalan lalu menggok ke warung, minum di siang hari itu yang tidak boleh bukan sih? Boleh itu ya nanti alam boleh. Jawabannya luar biasa. Kalau bapak-bapak anggap saja ini seperti radio ya. Ada rupa, ada suara nggak ada rupa.
Ya, yang kedua itu karena kita lebih memilih kehadiran Allah dibandingkan dengan kesenangan kita sendiri. Karena apa? Ketika kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang di dalam puasa, karena kita biar puasanya itu dapat diterima oleh Allah. Yang ketiga, tindakan kita berpuasa karena kita mengakui bahwa kita itu lemah, sadar bahwa kita itu lemah, kita membutuhkan pertolongan Allah, makanya kita berpuasa, wujud dari kelemahan kita melakukan puasa. Yang keempat adalah merendahkan diri untuk menaikkan kualitas diri kita. Ini agak unik, sadar bahwa kita itu lemah, tapi secara spiritual kita itu sedang naik. Beda dengan orang yang mengaku dirinya hebat, dirinya jago, tetapi secara spiritual sebenarnya dia turun. Nah, puasa ini adalah momen kebalikannya. Kesadaran bahwa diri ini lemah dan rendah. Begitu kesadaran ini muncul, sejatinya level kita itu sedang naik. Oh, baik. Lanjut ya. Nah, sekarang puasa kalau dilihat dari hukum polaritas. Apa itu hukum polaritas? Hukum polaritas adalah hukum semesta yang menunjukkan bahwa segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ya. Ada siang, ada malam. Putih pasangannya hitam, positif pasangannya negatif. Ada Yuni, ada Hadi, ada Bu Imratun, ada Pak Munir. Nah, berpasangan. Yang belum berpasangan doakan berpasangan. Canda. Ya. Nah, ini saling melengkapi dan menunjukkan eksistensinya itu dinamakan hukum semesta atau hukum polaritas. Begitu juga dengan puasa. Yang pertama adalah puasa itu perintah Allah, tetapi tidak untuk melakukan. Nah, ini walian berarti diperintahkan ya, perintah dari Allah, tetapi untuk tidak untuk melakukan makan minum di siang hari, berhubungan badan dengan suami istri siang hari, kemudian dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Yang kedua, puasa itu berkorban untuk memperoleh. Harusnya secara logika berkorban itu kan sesuatu yang kita berikan, hilang, berarti kan ada sesuatu yang hilang. Tetapi nantinya ketika kita berpuasa akan mendapatkan sesuatu yang lebih, memperoleh banyak kemuliaan. Oke. Kalau dalam puasa berarti la'allakum tattaqun, memperoleh ketakwaan, untuk mendapatkan ketakwaan. Nah, ini jalannya dengan memberikan pengorbanan. Selanjutnya, hukum polaritas puasa yaitu menahan untuk menikmati. Nah, canda ini. Menahan Untuk menikmati. Apa ini? Nah, nahan sami lawan kali ngempet. Ngempet itu sebenarnya tidak enak ya kan? Ngempet yang enak-enak maksudnya. Ya, nek ngempet diempet kan tidak enak. Tetapi kita rela ngempet, menahan puasa ini, menahan ya. Nah, ibu hamil saja kalau ngempet nanti kan anaknya jadi ngiler, ya kan?
Nah ini kita tahan puasa dari pagi sampai maghrib. Nanti rasanya itu akan berbeda. Orang yang berpuasa dengan orang yang tidak puasa itu pasti akan berbeda ketika berbuka puasa. Jadi nggak apa. Lalu begitu dung maghrib, mimik teh, sergut itu pun rasanya kan langsung Nikmat sekali. nikmat banget. Dibedakan dengan yang tidak puasa atau segelas atau 2 gelas makan kadang Biasa tok. saja. Iya, betul, betul. Yang tadinya takjil dibeli banyak itu kadang sampai tidak termakan gitu karena awalnya biasa pengennya kan Enak semua. pernah enak rodo mumpung itu ketaranya kayak donat aku saking ngelir. Lah ini puasa itu menahan untuk menikmati, memperoleh kebahagiaan lah istilahnya seperti itu. Lisoimi farhatani, farhatun inda fiqhihi wa farhatun inda liqa'il rabbi. Orang yang berpuasa itu akan meraih 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berpuasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Ini ada 2 dimensi ya, berarti dimensi dunia dan akhirat. Yang keempat, menyakiti. Ya, ini hukum moralitas berikutnya adalah menyakiti dalam tanda kutip. Tapi tujuannya itu untuk menguatkan. Tadi kok menyakiti? Maksudnya itu ditempa ya. Kita itu kan seperti dilatih, digembleng. Memang puasa itu kan rasanya berat. Perut melilit, kadang kepala juga puyeng ya kan, senut-senut. Nah, karena dilatih terus-menerus akhirnya terbiasa. Kados kepala Kecamatan Limpung itu sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Dibilang berarti 1 bulan itu puasanya berapa kan? Senin Kamis 8. berarti 8 ya, 1 bulan ditambah yaumil bid, masya Allah. Sepertelahnya Pak Jainudin aja melu. Nah kita dilatih pelan-pelan dengan puasa yang sakit, digembleng itu untuk menjadi lebih kuat. Selanjutnya yaitu kemanusiaan untuk kehambaan dan kehambaan untuk kemanusiaan. Puasa ini kan ketetapan Allah, dari Allah untuk manusia. Tapi sebenarnya ia tidak bernilai hanya untuk kehambaan saja. Maksudnya Allah itu tidak hanya menilai kita patuh atau tidak saja, tetapi ada nilai kemanusiaannya. Ya, dibuktikan kita berlomba-lomba untuk sedekah, kemudian membagikan takjil dan lain sebagainya karena kita ini berbagi dengan saudara kita, seperti itu. Sudah, atasnya waktunya sudah punya. Ya. 15 menit, semoga bermanfaat. Mohon maaf nih, ini terutama kepada Bapak Haji Farhan ini. Pakai mencatat ini dalam tahap latihan Mbak Ji. Nah, latihan terus, pramuka juga latihan terus kan? Iya, betul. Latihan pramuka. Iya. Sama. Mencari jejak belum Mencari ketemu. jejak, belum ketemu. Sama. Nah, bila itu aku hidayah.